Dari mentah dulu. Langkah pertama cek dulu bagian pojokan atas. Sekarang kita bekerja pada CRS berapa? 4326. Berarti kita gunakan sistem latitude longitude. Langkah 2, anggaplah kita ingin edit file sungai. Saya panggil dulu untuk acuannya ya. Acuannya saya menggunakan file hybrid. Oke. Zoom ke arah, anggaplah kota Pontianak. Cari Pontianak situ. Jangan lupa ya untuk file ini, base map ya, peta dasarnya untuk sebagai acuan. Oke. Anggaplah sekarang saya ingin membuat file vektor berupa poligon untuk Sungai Kapuas. Ya. Dari sini. Kalian bisa tambahkan secara manual atau download dulu baru diedit. Oke, biar ada kerjaannya agak panjang dikit, kita mulai dari nol aja ya. Mulai dari manual ya. Ini data satelit jadi relatif lebih akurat. Dan terbaru biasanya dikasih sampai 2000 berapa ini. Kita lihat nih ya. Sekarang saya mau buat file polygon untuk mencetak ulang Sungai Kapuas ya. Langkah pertama seperti biasa siapkan dulu satu buah layer kosong. Layer kosong, edit pula, add layer, add layer. Sekarang saya membuat file SHP kosong. Create layer, buat SHP kosong. New shape file layer. Oke? Kasih nama dulu. Saya simpan di folder. Jangan lupa selalu ya, jangan langsung tulis nama filenya, tapi sertakan juga tempat penyimpanannya, di mana kalian menyimpan file tersebut. Ngajar di SIG. Mana SIG? Oke, ini dia. Saya kasih nama seandainya poligon Sungai Kapuas kecil ya, bukan yang besar ya. Besar tuh yang di kubu. Yang lihat penting itu yang kecil. Cabangnya bukan arus utamanya. Oke, save. CRS-nya kita ikut 4326. Kalau kalian mau pakai UTM juga boleh, silakan. Geometri tipenya mau pakai yang mana? Polygon, karena kita mau buat polygon, bukan garis ya, tapi polygon. Polygon. Oke. Namanya apa? Ini boleh kosongin, boleh kasih kalau namanya ID gitu, terserah. Apapun itulah ya. Untuk fieldnya ya, nanti field yang kolom-kolomnya itu mau dikasih kolom apa? ID ini apa? Teks data atau angka? Saya buat aja teks ya, terserah. Nanti kamu nambahin lagi, nanti bisa ditambahkan di sini ya. Add to field list kalau mau. Sekarang saya biarkan teks data, panjang maksimumnya itu 80. Berarti kalian bisa isikan di situ maksimum 80 buah huruf ya, maksimum ya di situ. Oke kan dulu aja. Sekarang saya punya poligon, tapi poligonnya masih kosong nih ya, masih kosong. Belum kita isi sama sekali, masih ada. Tapi filenya sudah ada. Nah, langkah pertama untuk mengedit file, shape file, jangan lupa aktifkan dulu toggle editing yang bagian kuning, pensil kuning itu ya. Mesti diklik dulu. Kalau diklik baru nanti tombol-tombol editingnya aktif. Kalau enggak, kalau kita nggak klik maka dia tombol editingnya mati. Oke ya, kita klik dulu maka tombol editingnya aktif. Oke? Apa yang mau saya kerjakan? Sekarang saya buat dulu file kasarnya dulu. Penghalusannya terakhir aja. Saya mau nambahkan ini, poligon baru. Add polygon feature. Sini ya. Saya buat baru. Seperti biasa, gambar biasa. Klik aja sembarangan dulu. Klik aja dulu sembarangan.
Kelihatan enggak? Klik aja, kemudian geser ke bawah. Nanti di terakhir kita tambahkan aja. Sementara nih buat kasar dulu ya. Saya buat dulu ke sini. Ini masih kasar dan ini belum presisi ya karena saya kliknya masih jarang-jarang. Terus seperti itu. Kemudian balik posisinya. Ini ada sungai kecil, saya abaikan dulu ya. Abaikan dulu. Terus seperti itu. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Klik ya, kursor kanan kiri itu dimainkan saja. Kursor kiri dan kanannya dimainkan saja. Kalau pakai mouse ada klik kanan, klik kiri ya. Mainkan saja. Ini saya teruskan dulu. Sampai mana nih? Kalau kuat ya sepenuhnya. Ini saya ngejiplak istilahnya ya. Ngejiplak file. Abaikan dulu aja, lewatkan pokoknya beri ya dulu. Oke, saya sampai sini dulu ya, sampai sini dulu. Oke. Saya balikkan ke sana. Oke. Ikut aja dulu ya. Dan klik-klik aja dulu. Lanjut. Oke, saya selesaikan sini. Untuk menyelesaikan saya klik kanan. Saya klik kiri, selesai, klik kanan. ID-nya saya kasih nama Kapuas. Satu aja lah, ID satu aja. Ada itu berubah angka. Oke. Perhatikan, sekarang saya udah punya poligon baru yang mewakili atau merepresentasikan Sungai Kapuas kecil plus Sungai Landak ya. Seperti itu. Nah, ini tadi kita buat dulu, tapi ini masih kasar. Kenapa masih kasar? Karena tepi-tepinya itu belum nempel bener, ya. Oke. Untuk membuat nanti dia kelihatan, kita klik kanan dulu, atur dulu ininya, atur dulu tampilannya, propertiesnya, di simbologinya, biar bisa kita lihat isi dalamnya. Jangan yang penuh, tetapi kita buat yang modelnya yang bolong. Cari yang model bolong mana? Oke, boleh yang ini atau ini serah ya. Yang ini boleh ya. Biar kelihatan modelnya, atau ya ini boleh. Oh, ramai banget. Satu aja lah. Oke, yang ini ya. Ini di bagian simbologinya ya. Atur dulu simbologinya. Warnanya biar agak beda dengan itu. Saya kasih warna apa nih? Biru atau merah? Biar kontras gitu loh. Atau orange ya, orange. Biar kontras dengan backgroundnya itu. Terus saya tebalin lah. Tebalin pakai apa nih? Bagian simpel lainnya saya tebalin. Tebalin. Terlalu tebal. Apply. Terlalu tebal ya? Apply. Sedikit lagi. Pilihannya sih, sekolah sedikit. Oke. Saya atur tampilannya, biasa bisa ngelihat isi dalamnya. Nah, langkah pertama sudah siap. Kita sudah membuat filenya, tapi masih kasar. Ya, masih kasar. Selanjutnya adalah kita pingin dia lebih halus. Untuk lebih halusnya, zoom dulu ke bagian yang pengen dihaluskan. Nah, lihat. Kelihatan ya? Ini kan masih kasar nih. Masih belum ngikutin tepinya benar gitu.
belum cantik lah. Nah, untuk mengedit yang sudah ada ini, kalian klik dulu dia, ya, klik dulu, baru pilih Vertex Tool. Vertex Tool ini untuk nanti apa namanya, ngedit titik-titik di sepanjang poligon itu. Ya, bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi ya. Ini ya Vertex Tool, aktifkan itu, klik aja itu di Vertex Tool ini, klik. Maka selanjutnya kalau kalian ambil ke tepinya dia, ke tepinya siapa namanya? Si poligon itu, maka kelihatan ya? Kelihatan. Ini tinggal di kalian kalau mau nambahkan ini kan sebenarnya belum ada jadi poligon itu kan dibatasi oleh titik-titik ya, titik-titik yang dihubung-hubungkan. Oke? Jadi di Vertex Tool ini kalian tambahkanlah itu bisa tambahkan titik-titiknya. Semakin banyak titiknya tentunya semakin bisa kalian atur supaya mendekati realitanya. Oke? Nah, saya tambahkan caranya tinggal diarahkan kursor ke tempat tepi yang mau kita edit, kelihatan tanda plus itu, klik aja. Maka sekarang kelihatan enggak? Ini bisa saya tarik tuh. Enggak kelihatan ya? Dia ikut saya nih. Saya ikut saya tarikan tuh, terus kalau saya lepaskan situ, klik sekali lagi, maka dia ikut ke situ. Nggak kelihatan nggak? Yang ini juga sama nih. Klik, saya tarik dikit, geser. Oke, ini saya lepaskan dulu nih. Lepaskan dulu. Saya aktifkan lagi nih. Ini ya, biar kelihatan, maaf, nggak perlu diklik ini, nggak perlu ya. Langsung aja pakai ini bisa. Di Vertex Tool, langsung Vertex Tool aja, nggak apa-apa. Langsung kalau klik Vertex Tool, langsung dekatkan ke dia, maka langsung yang siap diedit dia akan menyala. Menyala apa kayak? Akan timbul gitu ya. Akan timbul. Oke. Sekarang lakukan proses smoothing ya. Haluskan dengan cara tambahkan Vertex Tool tadi. Menggunakan Vertex Tool. Ini tambahkan lagi di sini. Oke, tempel di situ. Kalau ketemu dermaga, oke, tempel di sini. Ini tempel di ujung. Tambahkan lagi di ujung sini. Tengahnya tambahkan di ujung dermaga. Tambahkan di ujung dermaga ya. Biar lebih akurat lagi. Tambahkan di ujung sini. Terus begitu sampai kita merasa puas. Ya, puas ini relatif ya. Artinya kita merasa oke, udah cukup mewakili lah gitu. Nah, file-file yang kita download, poligon-poligon yang kita download dari OpenStreetMap, yang kita lihat tidak akurat, bisa kita edit seperti ini caranya ya. Bisa diedit. Supaya lebih akurat. Ini lihat ini. Ini kayaknya udah betul sini ya. Ops. Ini terlalu tepi. Mungkin warnanya perlu saya ganti apa ya? Kuning kali ya. Properties kuning aja deh. Mungkin lebih bantu. Kuning. Ya. Coba. Ya, kuning lebih bantu ya. Kuning lebih membantu. Warnanya mungkin tidak perlu kasih inilah. Tidak perlu kasih garis-garis. Pakai simple aja kali. Pakai simple. Oke, yang ini. Ganti dengan warna kuning. Oh ya. Oke ya. Saya pakai ini aja lah biar kelihatan. Lebih kelihatan ya. Nggak usah pakai diisi. Langsung aja garis tepinya doang. Yap, itu teruskan seperti itu. Sampai dirasa hasilnya sudah cukup memuaskan. Periksa lagi semuanya. Kalian bisa tambahkan atau yang sudah ada kalian ini kan ya, geser bisa ya. Bisa geser yang sudah ada atau tambahkan yang baru kalau belum ada. Oke, ini tambahkan dulu di sini. Kemudian yang ada kita geser. Ya.
Lanjutkan seperti itu sampai bagus. Ya ini tinggal perlu kesabaran dan keuletan ya. Sama matanya sambil ya kalau capek istirahat bentar gitu. Dengan cara yang sama nanti kalian bisa buat peta hutan, peta apa gitu ya yang kira-kira belum ada. Kalau kalian butuh bisa tinggal buka data satelitnya, bisa dibuat manual seperti ini. Ya. Atau peta kawasan atau peta kuasa penambangan biasanya kalau di perusahaan tambang itu.
Oke, asumsi saya ya udah agak lumayan bagus lah. Ya, oke. Jadi sekarang saya sudah punya. Jangan lupa setelah selesai, coba kan dinonaktifkan toggle editingnya. Makanya akan nanya simpan enggak Om? Jangan lupa disimpan ya. Kalau enggak hilang kerjaan kita. Oke, di save. Oke, sekarang saya udah punya poligon untuk sungai yang melewati Kota Pontianak, baik dari Sungai Landak maupun dari Sungai Kapuas kecil dan bermuara di ujung. Oke, itu editing untuk yang pertama. Nah, setelah jadi gimana? Setelah jadi, kita bisa lanjut kerjaan. Kalau kita sebenarnya kerjaannya banyak gitu ya, kita bisa buat satu-satu. Setelah itu kita gabungkan dengan cara kemarin. Anggap saya buat lagi sebelahnya. Saya buat lagi
tambahkan lagi poligon. Pakai ini ya, add poligon baru ya. Kalau mau lengkap ada di edit ya, edit sini, kemudian yang add polygon feature. Itu yang lengkapnya di situ ya. Ini ada semua fasilitas terkait dengan editing ada di sini. Nambahkan bulatan, nambahkan poligon, nambahkan kotak dan seterusnya di sini ya. Kemudian edit geometri yang tadi kita lakukan itu bisa di situ. Ya, kalau nggak cocok bisa digeser-geser pakai move bisa. Kalau atau di delete juga bisa, ya. Jadi di sini ada di edit geometri, lengkap nih ya. Ada di sini pindahkan, copy paste, putar, rotate kalau perlu diputar, kemudian tambahkan ring ya. Kemudian pecah dua juga bisa. Ya, buang bagian tertentunya, split ya bagi dua dan seterusnya. Semuanya ada di sini, termasuk vertex tool. Oke? Contohnya gini. Ini kan saya balikkan dulu settingannya biar kelihatan itu adalah poligon. Pakai yang ini aja, simple. Warnanya kuning aja. Oke. Nah, poligon ini saya mau pisahkan. Ini kan ada sungai Kapuas kecil, ada sungai Landa. Bisa saya apakan? Potong. Ya. Cuman potong gimana ya? Ya terserah kita kan ini antara sungai Kapuas dengan sungai Kapuas kecil dengan sungai Landa kan ketemunya di dekat keraton tuh. Anggaplah saya potongnya begini. Oke? Untuk motong kalian klik dulu, ini aktifkan dulu nih select feature-nya itu. Ya. Jangan lupa diedit dulu ya, edit tetap aktif ya. Ini select feature-nya, di-select dulu. Udah terselect seperti ini, maka tinggal edit split ya. Edit untuk misahkan ada di edit geometri. Pilih yang split ya, split part. Bagi dua. Kita coba dulu. Bisa split part atau split feature. Kita lihat coba dulu ya. Split part coba, mau nggak? Caranya adalah buat kayak garis pemotong. Anggap saya mulai dari sini ke sini ke mana? Ke sini ya. Ya ke sinilah. Selesai klik kanan. Oh ternyata nggak dapat yang. Oke, kalau nggak bisa kita pakai yang feature. Berarti dia cuma ada satu feature di situ. Edit geometri yang split features kalau gitu. Kalau nggak mau part. Split feature. Caranya sama. Klik dulu sekali di ujung. Buat kayak garis untuk pemotongnya. Kalau di sini gitu ya, motongnya. Sini. Saya nggak tahu nih. Mas oke. Anggap seperti itu. Tutup dengan terakhir klik kanan. Oke. Nah, sekarang saya punya dua bagian. Bagian yang kiri dan bagian yang kanan. Oke? Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, oke, saya save dulu ya. Save dulu. Save dulu. Kita atur dulu tampilannya biar kalian bisa lihat perbedaannya. Beline kalau garis. Ini saya ubah warnanya apa ya? Biru. Oke. Nah, kelihatan ya? Jadi sekarang saya pecah dua dia. Yang tadi satu file saya buat, sekarang saya pisahin dua, pecah dua. Yang hijau adalah Kapuas kecil. Saya buka dulu ini ya, di sini. Tambahkan dulu namanya lah ya. Yang satu anggap satu, yang dua kasih angka 2. Tambahkan dulu field-nya, kolomnya tuh ya, infonya. Saya kasih nama. Kemudian isinya adalah teks, panjangnya 100, maksimum 100 lah ya. Oke. Yang pertama adalah Kapuas kecil. Yang kedua adalah apa tadi? Kebalik ya. Kayaknya kedua ini Kapuas kecil nih. Ini Kapuas kecil kayaknya. Yang atasnya Landa kayaknya. Oke, simpan. Save. Udah. Coba kita buktikan. Kalau kita klik info, klik bagian yang biru, maka kebalik ya, sorry.
Satu yang landak, yang dua yang kapas kecil ya. Kebalik ya. Oke, kebalik. Saya edit lagi. Edit lagi. Aktifkan tombol editing. Aktifkan tabelnya. Buka tabelnya ya. Saya kebalik. Landaknya harusnya tadi adalah ini saya buang. Ini landak. Ini kapuas kecil. Nah, save jangan lupa. Langsung save boleh. Matikan tombol editing. Nah, selesai. Jadi sekarang kalau saya klik info, ini keluarlah dia kapuas kecil namanya. ID nomor 1 kapuas kecil. Kalau saya klik yang kanan, maka ID nomor 2 namanya landak atau sungai landak. Oke? Pakai sungai aja lah biar lebih anu ya. Jelas ya. Sungai. Sungai landak dengan sungai kapuas kecil. Oke. Save. Oke. Jadi sekarang saya matikan ini hybridnya. Saya punya 2 sungai. Sungai yang warna kuning adalah sungai landak dan sungai yang warna biru adalah sungai kapuas kecil. Oke? Untuk editing tadi jangan lupa diklik dulu ya, diklik dulu baru edit. Dan diklik dulu barangnya, harus diklik dulu. Aktifkan dulu tombol editing. Kemudian diklik yang mau dipotong ya. Ini kan ada 2. Edit geometri. Edit geometri ya. Di situ ada split features. Ya, split features untuk motong si file menjadi 2. Kita potong 2 ya. Nah, selanjutnya saya buat lagi sebelahnya. Ntar mau saya gabungin. Tadi kan saya potong. Sekarang saya gabungin. Ini kerjaan saya belum selesai. Selanjutin besoknya atau kapan itu saya teruskan. Saya buat lagi file baru. Bukan file baru. Saya buat feature baru ya. Bagian yang baru itu feature baru. Pakai ini add polygon ya. Boleh langsung dari sini kalau kelihatan. Kalau enggak cari di edit bagian add polygon ya. Add polygon feature. Yang ini ya. Saya buat lagi sebelahnya nih. Saya sambungkan sampai ke sungai. Seandainya. Buat dulu sembarangan. Ketemu di sini. Geser. Saya selesaikan sampai ujung. Geser sampai laut ya. Sampai ke jungkat. Oke, saya potong di sini. Potong di sini sananya. Kemudian simpen di sini. Oke. Ini saya kebalik buatnya ya. Nggak apa-apa. Saya potong dulu ini seperti tadi. Klik dulu barangnya. Kita potong dulu. Kalau tadi buatnya salah. Saya potong pakai split features. Letakkan di ujung luar ya, di ujung luar. Tab, terus kemudian di ujung luar sebelah lagi. Jadi kayak kita buat garis tuh ya. Buat garis pemotong. Klik kanan. Oke. Bentar. Kayaknya ada trouble nih. Edit. Geometri. Split part.
Nggak mau split picture, nggak mau. Oke, edit, geometry, split features. Wah, saya ini potongin dulu. Oke, sekarang bisa sih. The geometry is invalid. Please repair before trying to split. Oh, geometrinya rusak. Ada geometri rusak. Kalau ada geometri rusak, cari perintah di toolbox untuk fix geometri ya. Ada fix geometri situ, klik aja. Kalau ada info bahwa geometrinya rusak, ini mau saya betulkan. Oke, running dulu. Close, oke. Ini mau saya edit, aktifkan geometri, potong features, up. Oke, dah bisa. Oke, saya buang dulu ini. Bukan dibuang ya, tapi ini tadi saya copy ke anu baru ya. Oke, yang ini saya buang dulu aja, biar nggak bingung. Ini juga saya buang, bentar. Ini saya buang dulu aja, biar nggak bingung. Ya. Oke, lihat sini. Di sini saya punya bagian baru. Di sini mau saya betulkan dulu nih. Saya copy paste dulu. Ini edit, copy features. Saya tempelkan di sini. Edit, paste features. Oke. Satu, ini saya buang yang tadi untuk file sementaranya. Aduh. Oke. Nah, kalau tadi kita misahkan file, ini ada 3 file ya. File Kapuas kecil 1, file landak, dan feature satu bagian, satu feature namanya ya. Feature landak, feature Kapuas kecil, dan satu lagi yang baru saya buat. Ini mau saya gabungin. Ya. Berdua ini antara Kapuas kecil yang lama dan yang baru mau saya gabungin. Kalau kita mau gabungin berarti kita gunakan apa? Vektor. Di sini satu file ya. Satu file berarti ini dengan bentar. Saya aktifkan dulu toggle editingnya dulu. Ini tekan shift ya. Dan ini berdua. Klik ini yang kiri dulu, tekan tombol shift. Klik ini berdua. Berdua ini mau saya gabungin. Tombol shift ya. Klik yang kiri file pertama, tombol shift tekan, klik bagian-bagian mau digabungin. Cari di edit, di geometri, cari situ yang menggabungkan. Ini ya, bagian yang merge selected features nih ya. Digabungkan. Feature yang tadi terpisah itu, yang saya buat 2 kali tadi, yang lama dan yang baru, saya gabungin jadi satu. Ya. Ini yang Kapuas kecil dengan yang ini mau saya gabungin, ya. Bagian ini dengan bagian yang ini. Ya. Ini berdua ini saya gabungin. Nanti hasil akhirnya saya gabung ke Sungai Kapuas kecil. Oke, nah sekarang sudah saya gabungin antara potongan lama dengan potongan baru. Jadi tadi antara Sungai Kapuas kecil dengan landak saya potong 2, antara file Sungai Kapuas kecil dengan yang baru dengan lama saya gabungin. Ada motong, ada gabung ya. Kalau motong pakai split, geometry yang split, features. Kalau mau gabungin pakai yang merge selected features ya. Oke. Ini file baru saya
sekarang lebih panjang. Tetap di sini ada 2 sekarang. Yang tadi terpisah sekarang udah menyatu. Yang ini masih terpisah, ya. Yang landak masih terpisah. Seperti itu. Nah, kita lihat isi feature-nya apa sih? Isi datanya apa aja? Kita lihat di sini. Nah, sudah gabung semuanya ke Sungai Kapuas Kecil. Gitu ya? Kalau kalian ada masalah dengan geometri, panggil aja bagian fix geometri ya. Bisa ada yang dia terlipat atau dia terselip atau gimana gitu. Nah, itu gunakan bantuan fix geometri untuk memperbaiki geometri yang rusak. Ini saya simpan dulu. Matikan. Oke, ini adalah poligon untuk Sungai Kapuas Kecil yang kiri. Kalau kita klik, ya Sungai Kapuas Kecil, dan yang kanan adalah Sungai Landak. ID-nya nomor 2. Oke. Oke, itu dulu. Ada yang bertanyakan? Silakan, Pak Wira. Hah? Pulau di tengah, ya bagus sekali. Terima kasih. Add ring dulu kali. Add ring mau nggak ya? Oh ya mau. Nih pakai add ring ya. Pakai add ring. Bentar. Balikan dulu biar kelihatan motongnya. Ini saya sembunyikan dulu. Oke. Pakai edit bagian add ring. Edit geometri bagian ini ya. Add ring. Tambahkan bulatan. Ini saya buat dulu ikut sini. Oke. Ya, udah. Ya, sekarang kita punya file yang bolong. Sesuai yang diinginkan oleh Bang Prawira, ya. Filenya bolong. Ini biar cantik dikit, di edit lagi lah, biar rapi dikit ya. Ini ya, add ring ya. Jadi add ring, maka dengan add ring apa namanya? Kita matikan ya. Filenya jadi bolong begini ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita bisa ekspansi ke arah laut. Ini filenya kita edit aja, pakai vertex tool. Tarik dia sampai ujung, ya. Tarik dia sampai ujung. Ya, sampai sini aja ya. Sampai sini ujung, sampai ketemu ujung. Ya, begitulah. Carikan ininya. Bentuknya. Ini biar kelihatan, saya balikkan lagi bentuk awalnya ke yang tampilannya berlubang ya. Yang oke. Warnanya kuning saja kayak tadi. Oke. Apply. Gini ya. Oke, dengan cara yang sama dengan tadi. Kita lihat ya. Apakah sudah bagus? Nah, di dalamnya ini dalamnya kita kasih lubang-lubang ya. Kayak add ring lagi.
edit geometri, tambahkan ring. Add ring. Lagi. Yang ini dulu ya. Yang besar dulu, yang gampang. Yang besar dulu, yang gampang. Oke, satu udah. Kita zoom lagi. Yang kecil ini. Edit, add ring. Dua udah ya. Tiga udah. Empat udah. Oke. Kita perhatikan kalau kita balik lagi bentuknya ke aslinya, tampilannya yang full, maka kita akan melihat dia biru lah. Nah, sekarang udah bolong-bolong ya. Sudah bolong-bolong. Tapi ini di ujung masih ada geometri yang sangsut nih ya, ada masalah karena ketimpa-timpa, maka ini bisa kita edit posisinya ya, ditukar-tukar lah biar dia nggak bersampuk. Ya, begitulah. Dah ya. Oke. Sekarang kita punya file yang lebih lengkap. Ini kenapa jadi begini? Bentar, ini salah nih. Ya, cukuplah. Perhatikan, ya, ini file kita. Warnanya kita mau jadi biru aja biar kelihatan. Warnanya ganti biru. Apply. Oke. Ini adalah file Sungai Kapuas yang sudah terisi pulau-pulau.